Di pedalaman Kaukasus, Georgia, berdiri lebih dari 1.000 menara batu tua. Dibangun bukan untuk melawan musuh dari luar, tapi untuk melindungi satu keluarga dari keluarga lain. Salju menutup satu-satunya jalan menuju lembah ini selama hampir 6 bulan setiap tahun. Ketika salju turun, tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa keluar. Isolasi itu pernah hampir memusnahkan desa ini sepenuhnya. Namun, dari kekurangan yang sama, lahir satu racikan bumbu dapur sederhana yang kini dipakai koki-koki di berbagai belahan dunia tanpa mereka sadari dari mana asalnya. Di dalam salah satu menara itu, seorang perempuan menyalakan tungku sebelum matahari terbit. Anak-anak berjalan menyusuri jalan setapak berbatu menuju sekolah kecil di ujung desa. Sapi-sapi digiring keluar kandang, meninggalkan jejak di salju yang belum sepenuhnya mencair sejak semalam. Tidak ada suara mesin, yang ada hanya batu, kayu, dan manusia yang telah belajar hidup berdampingan dengan gunung yang bisa mengurung mereka kapan saja. Inilah Svaneti, sebuah wilayah kecil di jantung pegunungan Kaukasus, Georgia. Svaneti berdiri di ujung barat laut Georgia, terjepit di antara punggungan Kaukasus besar yang memisahkan Eropa dari Asia. Disinilah beberapa puncak tertinggi di benua ini menjulang, termasuk Skara, gunung setinggi 5.193 meter. Tidak jauh darinya berdiri Usba, gunung berkepala dua, setinggi sekitar 4.700 meter yang dikenal sebagai salah satu puncak paling sulit didaki di seluruh Kaukasus. Dua puncaknya yang nyaris kembar membuat siluetnya mudah dikenali dari kejauhan. Berdiri seperti gerbang batu raksasa yang menjaga pintu masuk Svaneti dari arah barat. Seluruh wilayah Svaneti hanya dihuni sekitar 23.000 orang, tersebar di area seluas hampir 5.800 km persegi. Sebagian besar penduduknya adalah etnis Swan, kelompok masyarakat Georgia dengan bahasa dan identitas tersendiri yang jumlahnya di seluruh dunia diperkirakan tidak lebih dari 30.000 orang. Kepadatan penduduknya hanya sekitar 4 orang per kilometer persegi, salah satu yang paling jarang di seluruh Georgia. Sebuah angka yang menjelaskan sendiri betapa lengangnya lembah ini sepanjang tahun. Wilayah ini terbagi dua, Svaneti atas dan Svaneti bawah, mengikuti aliran sungai Enguri dari puncak gletser hingga ke dataran rendah. Air yang mengalir dari gletser-gletser di atas Svaneti ini tidak berhenti di lembah. Ratusan kilometer di hilir, sungai Enguri membentuk salah satu bendungan lengkung tertinggi di dunia, setinggi 271,5 meter, yang memasok hampir 40% kebutuhan listrik seluruh Georgia. Air yang sama yang membekukan jalan-jalan Svaneti setiap musim dingin, pada akhirnya menyalakan lampu-lampu di kota-kota jauh di luar pegunungan. Svaneti bawah punya akses yang sedikit lebih mudah. Svaneti atas adalah dunia lain sepenuhnya. Desa-desanya menempel di lereng curam, dan setiap tahun jalan-jalannya tertutup salju total. Di tebing-tebing yang mengelilingi desa-desa itu, penduduk pegunungan ini bukan hanya manusia. Tur Kaukasus melompat dari batu ke batu di ketinggian yang terlihat mustahil dipijak. Chamois bergerak lebih gesit lagi di lereng yang lebih curam. Beruang coklat berkeliaran di hutan-hutan rendah menjelang musim dingin. Elang jenggot melayang tenang di atas puncak-puncak tertinggi, memecahkan tulang mangsanya dengan menjatuhkannya dari udara. Lembah ini milik manusia dan satwa liar sekaligus. Dua dunia yang berbagi tebing dan salju yang sama-sama tidak kenal ampun.
Selama 6 bulan penutupan itu, warga Swaneti benar-benar sendirian. Tidak ada bantuan yang bisa datang cepat. Kelahiran, penyakit, kematian, semua harus dihadapi hanya dengan tetangga terdekat. Musim di sini punya 2 wajah yang bertolak belakang. Musim panas, padang rumput berubah hijau, bunga liar tumbuh di antara bebatuan, ternak dilepas merumput di lereng tinggi, dijaga penggembala yang menghabiskan hari-hari panjang di udara pegunungan yang tipis. Ini masa mengumpulkan apa saja yang bisa disimpan. Sebab kelalaian sedikit saja bisa berarti kelaparan ketika salju datang. Musim dingin, dunia berubah total. Salju menumpuk menutupi jalan setapak. Suhu jatuh jauh di bawah 0. Di dalam rumah, tungku kayu menjadi pusat kehidupan. Keluarga berkumpul mengelilinginya, menghangatkan tangan, menunggu hari-hari pendek berlalu satu demi satu. Di luar sana, hanya salju, angin, dan menara-menara batu berdiri diam. Menara-menara itulah yang membuat Swaneti begitu dikenali dari kejauhan. Ratusan menara setinggi 3 hingga 5 lantai menjulang di antara rumah-rumah kayu. Sebagian dibangun sejak abad ke-9. Menara-menara ini bukan monumen. Menara-menara ini rumah sekaligus benteng. Ketika longsoran salju mengancam, ketika penjajah mendaki lembah, atau ketika perselisihan antara keluarga berubah menjadi kekerasan berdarah yang dikenal dengan sebutan Lichfield, menara-menara inilah tempat berlindung terakhir. Ruang-ruang di dalamnya tersusun vertikal, mengikuti kebutuhan bertahan hidup. Lantai dasar jadi kandang, tempat ternak berlindung dari dingin dan dari mata penjara yang mengintai. Lantai tengah menyimpan hasil panen, gandum, keju kering, daging asap yang digantung di antara balok kayu. Lantai atas hanya bisa dicapai lewat tangga kayu curam yang bisa ditarik naik saat bahaya mendekat, jadi tempat keluarga bertahan. Sebagian menara dilengkapi lubang sempit di dinding batu, cukup untuk mengintai atau melepaskan panah. Setiap detail dibangun untuk satu tujuan, memastikan sebuah keluarga bisa bertahan sendirian untuk waktu yang lama, tanpa bergantung pada siapapun di luar dinding batu mereka sendiri. Desa Chazasi, bagian dari komunitas Usguli di Swaneti Atas, masih menyimpan lebih dari 200 menara semacam ini. Berjalan di antaranya terasa seperti melangkah masuk ke dunia yang berhenti bergerak beberapa abad lalu, meski asap masih mengepul dari cerobong di bawahnya. Selama berabad-abad, tentara Mongol yang menaklukkan hampir seluruh Georgia tidak pernah berhasil mencapai Swaneti. Lembah ini menjadi tempat pelarian budaya, karya seni, ikon emas dan perak, manuskrip kuno dari seluruh Georgia disembunyikan di sini setiap kali perang mengancam dataran rendah. Lebih dari 100 gereja dibangun di Swaneti Atas antara abad ke-10 dan ke-13. Sebagian besar masih berdiri sampai sekarang. Sekitar 1/5 dari seluruh karya logam abad pertengahan Georgia yang masih tersisa hari ini berasal dari Swaneti. Swaneti sempat berkembang pesat pada masa pemerintahan Ratu Tamar, penguasa Georgia akhir abad ke-12. Periode yang dikenang sebagai zaman keemasan kerajaan ini. Setelah itu, Swaneti tetap berjalan dengan aturannya sendiri selama berabad-abad, nyaris tanpa campur tangan kekuasaan pusat. Baru pada tahun 1858, wilayah ini menerima kekuasaan Rusia, meski kontrol yang sebenarnya tetap longgar. Swaneti terlalu terpencil untuk benar-benar diatur dari luar. Warga di sana tetap menjalankan urusan mereka sendiri, generasi demi generasi, seolah
Dunia luar hanya rumor yang sesekali terdengar dari balik gunung. Swans dikenal sebagai salah satu kelompok pejuang paling ditakuti di seluruh Kaukasus. Bendera perang mereka disebut Lemmy, berbentuk kepala singa yang bisa digembungkan angin saat dibawa ke medan perang. Reputasi ini bukan sekedar cerita. Selama berabad-abad, siapapun yang mencoba menaklukkan lembah ini harus menghadapi medan yang nyaris mustahil ditembus. Sekaligus penduduk yang tidak pernah benar-benar menyerah pada kekuasaan luar manapun. Isolasi yang membuat menara-menara ini bertahan juga menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih rapuh, bahasa Swan. Bahasa ini bukan sekedar dialek dari bahasa Georgia. Swan adalah bahasa tersendiri, tidak punya bentuk tertulis baku hingga hari ini, dan bertahan justru karena lembah ini begitu sulit dijangkau selama ribuan tahun. Namun, isolasi yang sama yang menjaga bahasa ini hidup, kini jadi alasan bahasa ini terancam hilang. Semakin banyak generasi muda meninggalkan lembah untuk mencari kerja di kota, semakin sedikit anak yang tumbuh dengan Swan sebagai bahasa pertama mereka. UNESCO sudah mencatat bahasa ini sebagai bahasa yang terancam punah. Di Mestia, Museum Sejarah dan Etnografi Swaneti menyimpan sebagian dari harta yang dulu disembunyikan penduduk dari penjara. Injil bergambar dari abad ke-9, ikon emas dan perak, senjata perang abad pertengahan. Semua tersimpan rapi di balik kaca. Diperkirakan sekitar 600 ikon tersimpan di seluruh Swaneti, sebuah jumlah yang sangat besar untuk wilayah sekecil ini. Koleksi ini bahkan disebut sebagai salah satu yang terbesar di luar biara Santa Catarina di Gunung Sinai, tempat yang selama ini dikenal sebagai penyimpanan ikon-ikon paling tua di dunia. Ketinggian dan musim tanam yang pendek membatasi apa yang bisa ditanam di lembah ini. Warga Swaneti secara tradisional mengandalkan gandum musim dingin, gandum hitam, jelai, dan oat. Ditanam di lereng-lereng curam yang nyaris tidak punya tanah datar. Selebihnya bergantung pada ternak, susu, keju, dan daging dari domba, kambing, serta sapi yang mereka pelihara sendiri. Hampir semua perkakas dan perabot rumah tangga juga dibuat sendiri dari kayu dan besi yang tersedia di sekitar lembah. Ketergantungan pada diri sendiri bukan pilihan gaya hidup. Itu satu-satunya cara bertahan di tempat yang begitu jauh dari pasar manapun. Keterasingan yang sama membentuk cara warga Swaneti memaknai dunia yang tidak terlihat. Ketika kekristenan tiba di lembah ini, 2 abad setelah menjadi agama resmi di dataran rendah Georgia, keyakinan lama yang menghormati alam, api, dan leluhur tidak lenyap begitu saja. Keyakinan itu justru berbaur dengan ajaran baru. Santo Georgius berdiri berdampingan dengan roh pelindung gunung. Setiap keluarga menjaga altar kecil di rumah masing-masing. Di atas Usguli, gereja kecil La Maria berdiri sejak abad ke-10. Menghadap langsung ke tembok Eskara, dinamai sekaligus untuk Bunda Maria dan Dewi Purbaswan yang lebih dulu dipuja di tempat yang sama. Setiap bulan Februari, warga menyalakan obor kayu dalam perayaan Lamproba, mengarak api menuju menara-menara dan altar keluarga untuk menghormati leluhur dan mengusir kegelapan. Nyanyian yang mengiringi ritual ini jadi salah satu bentuk musik polifonik tertua yang masih dinyanyikan di Eropa. 3 suara saling menjalin dalam interval rapat. Terdengar berat dan kuno, seolah lahir dari gunung itu sendiri. Nyanyian polifonik Georgia secara keseluruhan sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2001. Dan tradisi Swan disebut sebagai salah satu lapisan paling kuno di dalamnya. Sebagian nyanyian bahkan masih menyimpan syair pra-Kristen yang belum pernah diterjemahkan sepenuhnya. Bertahan bukan lewat tulisan,
melainkan lewat suara yang diturunkan dari mulut ke mulut selama lebih dari 1000 tahun. Isolasi ini juga melahirkan sesuatu yang jauh lebih tidak terduga. Lembah ini terkurung pegunungan di segala arah, jauh dari laut manapun. Untuk mendapatkan garam, warga Swaneti dulu harus menempuh perjalanan berhari-hari melintasi jalur pegunungan yang berbahaya. Karena garam begitu langka, mereka mencampurnya dengan rempah dan tumbuhan liar dari sekitar lembah. Bawang putih kering, ketumbar, fenugreek biru, cabai kering diracik sesuai resep keluarga masing-masing. Racikan ini membuat sedikit garam terasa jauh lebih kuat dan tahan lama. Namanya Swanuri Marili, garam Swan. Selama beberapa generasi, garam Swan hanya dikenal di dapur-dapur kecil pegunungan. Namun, seiring masakan Georgia mulai dikenal dunia, racikan ini ikut menyeberang jauh melampaui lembah asalnya. Kini, garam Swan ada di dapur-dapur restoran di berbagai belahan dunia. Dipakai juru masak yang mungkin tidak pernah mendengar nama Swaneti sama sekali. Sebuah jejak kecil dari keterasingan yang dulu dianggap sebagai kekurangan, kini duduk tenang di rak bumbu dapur-dapur modern. Untuk melihat isolasi ini dalam bentuk paling murni, kita harus menuju Usguli, 4 desa kecil di ujung Ngarai Nguri, tempat di kaki Gunung Skara. Berada di ketinggian sekitar 2100 hingga 2200 meter, Usguli jadi salah satu pemukiman berpenghuni tetap tertinggi di Eropa. Hanya sekitar 200 orang tinggal di sana sepanjang tahun, tersebar di antara Chanzashi, Zibiani, Svibiani, dan Murkmeli. Dari 4 desa itu, populasi terkecil ada di Chazazi. Tempat kurang dari 30 orang masih tinggal menetap sepanjang tahun. Desa Adisi yang terletak agak terpisah di jalur menuju Glatsar hanya dihuni sekitar 40 orang. Angka-angka sekecil ini menunjukkan betapa tipis garis antara sebuah desa yang bertahan dan yang perlahan menghilang dari peta. Di sini, waktu bergerak dengan cara berbeda. Anak-anak melihat menara tua dari jendela rumah mereka setiap pagi. Ternak digiring melewati jalan setapak yang sama. Dipijak generasi demi generasi. Perempuan-perempuan mengolah susu segar menjadi keju dengan cara yang diwariskan dari ibu mereka. Di salah satu rumah kayu di Chazazi, seorang perempuan tua bangun sebelum matahari terbit, seperti yang dilakukannya sejak muda. Dia memerah susu di kandang bawah menara keluarga, menyalakan tungku, lalu duduk sejenak di depan pintu, menunggu kabar dari anak dan cucu yang tinggal jauh di kota. Sebagian besar tetangganya kini berusia lanjut seperti dirinya. Wajah-wajah yang saling mengenal sejak kecil, yang pernah sama-sama mengungsi ketika longsor tahun 1987 mengosongkan desa dan sama-sama memilih pulang. Musim panas membawa keramaian singkat. Musim dingin mengembalikan kesunyian yang sudah dia kenal sejak kecil. Baginya, kesunyian bukan kekosongan, melainkan tempat yang selalu terisi ingatan tentang orang-orang yang pernah dan masih tinggal di lembah yang sama. Keramahan jadi bagian tak terpisahkan dari cara hidup di sini. Seorang tamu yang datang ke rumah dianggap berkah, bukan beban. Rumah tradisional Swan dulu terbagi menjadi beberapa ruang khusus. Satu untuk laki-laki, satu untuk tamu, satu lagi untuk perempuan dan anak-anak. Dengan ruang tamu selalu siap menerima siapapun yang datang, bahkan orang asing sekalipun. Menolak tawaran semangkuk keju atau segelas anggur buatan sendiri dianggap penghinaan, bukan kesopanan. Namun,
Ketika semakin banyak wisatawan datang setiap tahun, sebagian warga mengakui keramahan yang dulu lahir murni dari hati, kini bercampur dengan kepentingan mencari nafkah. Sapaan yang dulu sekedar menanyakan kabar, kini kadang bergeser menjadi hitungan berapa banyak tamu yang datang hari itu. Keramahan itu belum hilang. Keramahan itu hanya harus berbagi ruang dengan kebutuhan bertahan hidup di dunia yang telah berubah. Kehidupan di Osguli bergantung pada gotong royong yang sederhana. Ketika satu keluarga membangun rumah, tetangga datang membantu. Ketika musim panen tiba, seluruh desa bergerak bersama, memastikan tidak ada yang tertinggal menghadapi musim dingin sendirian. Di tempat seperti itu, gotong royong bukan tradisi demi nostalgia. Ketika salju menutup segalanya dan batuan dari luar mustahil datang, satu-satunya jaring pengaman setiap keluarga adalah tetangga di sebelah rumah mereka. Namun, isolasi yang menjaga cara hidup ini tetap murni pernah hampir membuat Osguli kehilangan penghuninya sama sekali. Tahun 1987, longsoran salju besar menghantam wilayah pegunungan Georgia, termasuk Svaneti. Banyak desa terputus total. Pemerintah saat itu mendorong evakuasi besar-besaran. Banyak keluarga meninggalkan rumah mereka. Sebagian tidak pernah kembali. Populasi di 4 desa itu menyusut drastis. Tersisa tidak lebih dari beberapa puluh orang di seluruh Osguli. Menara-menara yang selama berabad-abad jadi tempat berlindung, untuk sesaat berdiri kosong. Sesuatu yang menjaga budaya Swan tetap murni selama berabad-abad, hampir menjadi alasan budaya itu kehilangan tempatnya untuk hidup. Namun, lembah ini tidak sepenuhnya kosong. Sebagian keluarga memilih bertahan, dan perlahan sesuatu yang tidak terduga membawa kehidupan kembali. Ketika Svaneti Atas diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia pada tahun 1996, sesuatu yang selama ini dianggap ancaman perlahan berubah jadi jalan keluar. Wisatawan mulai datang, menempuh perjalanan panjang dari Mestia, kota kecil yang jadi gerbang utama menuju Svaneti, melewati jalan berbatu yang bisa memakan waktu 3 hingga 6 jam. Sebagian keluarga yang dulu pergi mulai kembali. Mereka membuka rumah sebagai penginapan sederhana, menyajikan masakan Svaneti untuk pengunjung yang mencari kehidupan yang belum sepenuhnya diseragamkan dunia modern. Populasi Osguli perlahan pulih, kembali ke sekitar 200 orang. Cukup untuk mempertahankan sekolah kecil. Cukup untuk menjaga lampu tetap menyala di jendela-jendela rumah kayu setiap malam. Dunia luar yang dulu jadi ancaman bagi kelangsungan Svaneti, kini jadi salah satu alasan lembah ini masih bernapas. Namun, kebangkitan ini membawa ketegangan barunya sendiri. Jarak dari Tbilisi ke Mestia sekitar 670 km. Ditempuh 8 hingga 9 jam lewat jalan darat. Jalan menuju Osguli sendiri baru sepenuhnya diaspal pada tahun 2024. Sebelum itu, perjalanan ke sana adalah jalur jeep yang kasar dan lambat. Bisa memakan waktu berkali lipat lebih lama dari sekarang. Mestia tumbuh lebih cepat dari desa-desa di sekitarnya. Bandara kecil kini melayani penerbangan dari Tbilisi dan Kutaisi. 2 resort ski, Hasvali dan Tetnuldi, berdiri di lereng yang dulu hanya dilalui penggembala dan pendaki. Kereta gantung membawa pengunjung naik ke ketinggian lebih dari 3.000 meter hanya dalam hitungan menit.
Perjalanan yang dulu butuh waktu berjam-jam mendaki jalur curam. Dalam 7 tahun terakhir, jumlah rombongan wisatawan yang datang ke Swaneti pada musim panas dilaporkan tumbuh lebih dari 10 kali lipat. Generasi muda Swaneti kini berdiri di persimpangan sulit. Sebagian memilih tinggal, menjaga rumah keluarga dan menara warisan leluhur sambil menyesuaikan diri dengan arus wisatawan yang makin ramai. Sebagian lain memilih pergi, mencari kehidupan yang lebih mudah di kota, jauh dari salju yang mengurung mereka setengah tahun penuh. Ada kekhawatiran yang tumbuh pelan di antara generasi tua. Arus wisatawan yang menyelamatkan Swaneti dari kekosongan pada saat yang sama perlahan mengikis sesuatu yang membuat tempat ini istimewa sejak awal. Semakin ramai lembah ini, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk kesunyian yang dulu menjaga cara hidup ini tetap utuh. Swaneti kini hidup di antara dua dunia. Dunia lama yang dibangun di atas kesendirian dan gotong royong, dan dunia baru yang mulai terhubung dengan segala kemudahan serta resikonya sendiri. Meski begitu, ketika malam turun di lembah-lembah Swaneti, sebagian besar kehidupan masih berjalan seperti dulu. Tungku kayu dinyalakan di setiap rumah. Keluarga berkumpul mengelilinginya, menyantap keju segar dan roti kupdari yang diisi daging cincang. Di luar, angin bertiup pelan, melewati menara-menara batu yang telah berdiri sejak sebelum siapapun di dalam rumah itu lahir. Ada sesuatu yang bisa dipelajari dari cara warga Swaneti memandang kekurangan mereka. Ketika garam menjadi langka, mereka tidak berhenti pada kekurangan itu. Mereka menciptakan sesuatu baru dari keterbatasan. Racikan yang kini menyeberangi lautan tanpa mereka sadari. Ketika dunia luar terasa jauh dan berbahaya untuk dijangkau, mereka tidak menunggu bantuan datang. Mereka membangun menara yang jadi rumah sekaligus benteng dan belajar saling menjaga ketika tidak ada pihak lain yang bisa diandalkan. Ketika hampir kehilangan segalanya setelah longsor mengosongkan desa mereka, mereka tidak sepenuhnya menyerah. Sebagian tetap tinggal, dan itu cukup untuk menjaga api tetap menyala hingga dunia luar akhirnya menemukan jalan kembali ke lembah mereka. Di tengah kabut pagi yang kembali turun menyelimuti lembah, menara-menara batu itu masih berdiri, seperti yang telah mereka lakukan selama lebih dari 1000 tahun. Swaneti tidak pernah memilih untuk terasing. Keterasingan itu dipaksakan oleh gunung, oleh salju, dan oleh jarak yang tidak bisa ditawar. Namun, dari keterasingan itu, lahir sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kemudahan, yakni rasa tanggung jawab yang memaksa manusia untuk benar-benar saling menjaga.